Kamu akan sangat lelah lihat. Ini Keke berbeda. Lihat dia baik dan mengerti. Kuncinya, dia sangat peduli padamu. Sekarang menyesalkan. Ayah ngomong apa sih? Urusanku aku sendiri yang tahu. Tapi urusan ayah dengan Tante Cheng, harusnya sudah ada rencanakan. Ayah kali ini benar-benar pahlawan penyelamat. Mendampingi Tante Cheng dalam bahaya dasar kamu. Kenapa setiap kali aku bicara tentang urusanmu, kamu selalu pakai Tante Cheng sebagai tameng? Kamu pikir aku pikun ya? Mana berani aku anggap ayah pikun cuma. Urusan ayah dengan Tante Cheng sudah lama tertunda, aku khawatir. Khawatir apa sih urusanku? Tidak perlu kamu khawatirkan. Siapa lagi yang khawatir kalau bukan aku? Ayahku begitu pemalu. Hanya aku anaknya yang maju untuknya. Mau ngapain ulangi lagi ayah? Ulangi lagi ayah, aku bersumpah. Anakmu ini benar-benar sudah pusing memikirkan pernikahanmu. Masih ngomong lihat aku pukul kamu. Kabur, kabur, kabur. Pukul kamu dasar anak nakal ayah ini, jangan dihancurkan. Ini ginseng liar yang mahal hadiah orang. Mahal ya mahal. Cepat lihat apakah makanannya sudah siap, aku lapar. Apakah kamu ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Maafkan aku. Masalah visi yang sangat luas itu salahku. Jadi kamu selalu menghindariku, aku ingin mencarimu. Aku harus datang ke rumahmu tengah malam untuk menemukanmu ya.
Tidak saat kamu telepon aku hari ini. Aku sedang rapat lalu saat aku ingin membalas. Tidak tahu bagaimana harus memulai. Kamu harus tahu perasaanku padamu selama ini. Proyek yang akan aku lakukan selanjutnya aku tidak ragu untuk membicarakannya di depanmu. Ini kepercayaanku padamu. Tidak kira kamu malah memanfaatkan kepercayaanku ini. Mengambil proyekku dariku. Maaf. Saya dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda. Sebenarnya yang saya khawatirkan bukanlah ini. Yang saya pedulikan adalah Anda. Anda tahu apa yang paling membuat saya sedih. Saya tidak menyangka Anda diam-diam saja. Lalu mengambil proyek ini dari tangan saya. Sebetulnya jika Anda membutuhkannya, Anda bisa saja berbicara dengan saya. Saya bisa memberikan proyek ini kepada Anda. Tapi Anda tidak mau berbicara dengan saya. Bahkan satu kata pun Anda tidak mau mengatakannya kepada saya. Apa maksud Anda? Apakah Anda sedang mengasihani saya? Mengapa saya harus bergantung pada Anda? Mengapa Anda tidak bisa bergantung pada saya? Ya, ini adalah kelalaian saya. Lalu bagaimana ke depannya? Apakah Anda akan menunggu sampai saya lalai lagi? Lalu mengambil proyek lain dari tangan saya? Bagaimana bisa Anda berkata seperti itu, Fuize? Saya sudah meminta maaf kepada Anda, apalagi yang Anda inginkan. Ya, nama sangat luas ini. Saya pertama kali mendengarnya dari Anda, tapi sudah begitu lama Anda tidak memanfaatkan kesempatan. Seperti yang Anda katakan, bisnis seperti medan perang. Dan lagi, saya hanya mendengar nama proyek, jangan bilang pada saya. Mengakuisisi proyek hanya butuh nama saja. Rencana investasi dan jumlah proyek saya dan Kuheng begadang semalaman untuk menyelesaikannya. Mengapa setelah Anda mengatakannya seolah-olah kami mencuri sesuatu dari Anda? Anda terlalu sombong. Saya heran, saya selalu penasaran. Mengapa Ding Feng bisa tahu harga penawaran saya? Mereka tidak mungkin menebaknya, ternyata karena dia. Saya ingin bertanya pada Anda, ketika Anda dan Kuheng begadang semalaman untuk merencanakan ini, apakah Anda pernah memikirkan? Apakah ada satu detik Anda memikirkan saya, lalu menelepon saya ingin mengatakan sesuatu pada saya? Tidak, ternyata Anda selalu menganggap saya sebagai pesaing Anda. Bahkan pesaing yang jahat. Jadi Anda menghindari saya, bukan? Anda tidak berpikir saya akan mengambil proyek ini dari tangan Anda, bukan? Ya. Di hati Anda seperti apa saya ini? Sampai-sampai saya bisa demi keuntungan bisnis mengambil proyek ini dari tangan orang yang paling saya cintai. Sangat kejam dan tidak berperasaan. Maaf, ini benar-benar kesalahan saya. Aku hanya tidak berani mengambil risiko dan proyek ini benar-benar penting bagiku. Maaf. Jadi aku tidak pernah memikirkannya. Perasaanku padamu. Kamu tidak pernah memikirkannya. Perasaanku padamu itu nyata. Aku tidak memikirkan banyak hal. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf. Cheng Lingyun, kamu tahu kamu sudah berubah. Kamu untuk Ding Feng benar-benar berubah menjadi orang lain. Apakah kamu masih Cheng Lingyun yang dulu aku kenal? Yize. Cheng Lingyun, jelas kamu yang salah. Mengapa hatimu masih tidak terima, masih tidak mengakui kesalahan? Apakah kamu benar-benar berubah menjadi seperti yang dia katakan, orang yang dingin dan tidak berperasaan? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya apa?
Coba kamu perhatikan laporan keuangan perusahaan ini. Sejak kamu Fuize masuk perusahaan sudah cukup lama, tapi tingkat profitabilitas perusahaan tidak ada peningkatan sama sekali. Jadi kami semua sangat meragukan kemampuanmu. Direktur Wu seperti ini. Proyek yang baru-baru ini diinvestasikan perusahaan semuanya proyek jangka menengah dan panjang. Waktunya terlalu singkat. Laporan keuangan tidak mencerminkan itu sangat normal. Kemampuan Bos Fu dalam proyek-proyek sebelumnya, terutama dalam proyek Tiandu Century City, sudah terbukti industri juga punya reputasi. Tiandu Century City. Apakah itu dia yang lakukan sendiri? Bukankah itu karena pohon besar Dingfeng? Sekarang putra sulung keluarga, si sering mengambil tanah. Langkahnya luar biasa, dialah yang memegang kendali proyek ini. Bos Fu dia. Seperti ini. Ayahku mendirikan Juye sudah 32 tahun. Dalam 32 tahun ini, total berinvestasi sekitar 900 proyek. Dari 900 proyek itu, siklus profitabilitas rata-rata juga membutuhkan 152 hari, artinya sekitar setengah tahun. Sekarang kamu meragukanku seperti ini, apakah agak terlalu terburu-buru? Dan Direktur Wu, sejak kamu masuk perusahaan, total sudah investasi 16 proyek, di antaranya 9 proyek rugi total. 4 proyek balik modal. Sisa 3 proyek. Benar itu menghasilkan keuntungan untuk perusahaan, tapi biar aku pikirkan. Rata-rata siklus keuntungan tercepat. Butuh waktu 2 tahun menurutmu. Dengan alasan apa kamu meragukan kemampuanku? Hanya karena aku adalah direktur perusahaan ini. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Kamu pernah bilang, ada proyek realitas virtual bernama Vision luar biasa. Dan kamu bersumpah asalkan perusahaan kita dapat proyek ini, kita bisa membuat grup Juye naik ke level berikutnya. Tapi proyek ini, sepengetahuanku, diambil oleh Dingfeng, manajer Bos Fu. Apakah ada hubungan pribadi dengan Dingfeng? Ya Bos Fu. Hubungan pribadi di dunia bisnis tidak boleh. Aku akui itu kesalahanku. Baik, kita perlu mengadakan rapat direksi untuk mempertimbangkan kembali calon manajer umum. Kalian tidak bisa begitu, Bos Fu sudah. Baik, aku juga ingin bertemu dengan mereka. Ini adalah waktu yang tepat. Begitu saja. Baik, begitu saja. Bos Fu mereka ini memanfaatkan ketidakhadiran Fudong untuk memaksa. Secara diam-diam mereka pasti akan berkomplot lagi. Tidak apa. Yang harus muncul pasti akan muncul. Lebih cepat datang lebih baik, bukan? Ngomong-ngomong, bukankah kamu ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Begini. Dingfeng Investment sedang sangat gencar. Hampir semua daftar investasi kita sudah mereka jangkau. Lihat. Semua ini sudah jelas menyatakan pernah berhubungan dengan Dingfeng. Ada beberapa perusahaan yang meskipun tidak jelas, tapi terlihat mereka sedang menunggu nilai yang lebih tinggi. Lihat. Tidak apa, investasi bukanlah hanya perusahaan kita yang melakukannya. Yang harus diinvestasikan ya diinvestasikan, yang harus ditinggalkan ya ditinggalkan. Kalau ada yang melebihi kewenanganmu, segera temui aku. Maksudmu memperlakukan Dingfeng sebagai lawan biasa? Kalau tidak, bagaimana menganggap mereka sebagai lawan yang kuat? Lagi pula kamu sudah mengikuti saya beberapa waktu. Kemampuanmu saya tahu. Terima kasih Bos Fu. Kalau begitu, saya keluar untuk bekerja. Baik. Karena semua sudah hadir, mari kita mulai. Baik. Xinhua yang hadir di sini adalah mereka yang bersama-sama dengan kakak Tianlin berjuang. Jadi grup Juye. Bukan hanya hasil kerja keras kakak Tianlin, tapi juga hasil kerja keras kita semua yang hadir di sini.
Gize. Secara tidak langsung kita semua adalah orang yang lebih tua darimu. Jadi jangan salahkan kami. Kami juga memikirkan kepentingan perusahaan. Jadi menurut saya pribadi, kamu masih terlalu muda. Tidak cocok untuk posisi General Manager. Jadi kami menyarankan, harus memilih kembali seorang General Manager. Untuk posisimu tunggu kakak Tianlin sembuh. Dan kembali ke dalam negeri baru, kita diskusikan lagi. Sebenarnya ayah saya sebelum pergi ke Jerman untuk berobat, menyerahkan perusahaan ke tangan saya dan berpesan untuk mendengarkan baik-baik pendapat para direktur. Jadi saya pasti akan mendengarkan kata-kata kalian semua. Tapi saya harap sebelum kalian memutuskan hari ini, dengarkan dulu rencana besar saya untuk grup Jue mengenai masa depan. Lihat. Karena sebelumnya ada proyek yang mengalami kebocoran informasi. Jadi sebelum rapat hari ini, saya tidak mengirim versi elektronik ke email kalian dan dokumen rencana yang kalian pegang sekarang. Nanti akan saya ambil kembali. Harap kalian bisa memaklumi. Baik, mari kita semua memberikan suara. Setuju untuk mengganti posisi General Manager Fuize. Silakan angkat tangan. Bos Fu, saya ada pertanyaan. Silakan. Di dalam dokumen rencana, tadi Anda menyebutkan, dalam 2 tahun akan berinvestasi di sebuah perusahaan yang terdaftar di bursa, untuk melipat gandakan keuntungan Jue. Kalau Anda tidak bisa melakukannya bagaimana? Saya bersedia menandatangani sebuah perjanjian. Kalau pada akhirnya saya tidak bisa melakukannya, saya bersedia menutup selisihnya atas nama pribadi. Oke, saya tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas dukungan kalian semua dan kepercayaannya. Saya berjanji kepada kalian semua, di masa depan saya pasti akan membuat grup Jue semakin baik.
Mama. Jangan terlalu capek. Tidak apa-apa. Tidur lebih awal ya. Saya berharap gelang ini bisa mengikatmu dengan baik. Mengikatmu seumur hidup. Sehingga kamu tidak akan pernah berpisah dariku. Kamu mau tidak? Belakangan ini sibuk ya. Kita sudah lama tidak bertemu. Belakangan ini kakakku sibuk dengan urusan IPO. Saya harus membantunya. Jadi banyak urusan. Kamu kalau sudah sibuk tidak memperhatikan istirahat. Kamu harus lebih memperhatikan kesehatanmu. Musim dingin sudah tiba. Di musim dingin tangan mudah kena radang dingin. Salep radang dingin hampir habis ya. Beberapa hari lagi saya beli dan antar ke kamu. Tidak usah repot, saya bisa beli sendiri. Saya merasa bisa melakukan semakin sedikit untukmu. Siapa bilang kamu bisa membantu saya banyak kok? Saya sudah terbiasa dengan hari-hari santai di kedai teh. Apa yang bisa saya bantu untukmu? Oh ya, apakah Jianyu sebentar lagi ada kabar baik? Saya dengar dari ayah saya Tante Cheng setiap hari terlihat sangat bahagia. Karena urusan IPO pernikahannya ditunda. Mungkin di musim semi akan menikah. Ling Yun kakakmu menikah. Yang datang pasti para orang kaya ya. Kalau begitu kamu bantu saya promosikan. Masukkan teh saya ke dalam daftar hadiah balasan kakakmu. Saya punya teh merah, teh hijau, dan pewer. Semuanya kualitas terbaik saya bisa menyediakan. Sekarang ini, saya harus membuat kedai teh ayah saya ini berjalan dengan baik. Kalau tidak dia pasti akan marah pada saya. Ku Heng, pernahkah kamu berpikir sebenarnya kamu tidak cocok dengan bisnis seperti ini, agak sia-sia. Belakangan ini Jui bersaing keras dengan saya. Aku hampir tidak sanggup lagi. Juye. Itu Fuize. Apa yang dia inginkan? Masalahnya adalah karena proyek visi luar biasa. Aku belum memberitahumu sebelumnya. Sebenarnya aku pertama kali mendengar proyek ini dari Fuize. Apa? Kamu mendengarnya dari dia. Lalu, sekarang dia tahu proyek ini ada di tanganmu. Apakah dia mencarimu? Dia mencariku sekali. Kami tidak berbicara dengan baik, aku saat itu agak impulsif. Dia juga bilang, katanya aku berubah. Katanya aku menjadi sangat kejam. Ling Yun, kurasa kalian harus berkomunikasi dengan baik. Proyek itu hal kecil. Kalau sampai merusak hubungan itu tidak baik. Kurasa persaingan antara Juye dan Ding Feng murni urusan bisnis. Tidak seharusnya melibatkan perasaan pribadi kalian. Jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Cari dia dan bicaralah dengan baik. Ketemu.
Tante, bagaimana kondisi ayah? Benarkah? Kamu bilang kankernya terkendali. Itu bagus sekali. Beritahu dia jangan khawatir tentang aku. Aku baik-baik saja. Benar. Semua orang di perusahaan mendukungku. Terutama beberapa direktur itu. Jadi aku berjanji padanya akan merawat Juye dengan baik. Kamu bilang saja padanya untuk tenang. Kalau begitu aku lihat kapan. Saat perusahaanku tidak terlalu sibuk, aku akan datang untuk melihatmu dan ayah. Kamu juga jaga kesehatanmu. Baiklah, sampai jumpa. Bos Fu, tim kami baru saja mengadakan rapat tentang proyek visi luar biasa. Kita masih mungkin merebutnya kembali dari Ding Feng. Maksudmu? Kita bisa merebutnya dari tangan Ding Feng. Ambil kembali proyek visi luar biasa itu. Sejauh yang saya tahu, visi luar biasa masih dalam proses penawaran. Meskipun sudah ada kesepakatan dengan Ding Feng, tapi belum resmi ditandatangani. Kalau kita naikkan harga sekarang, seharusnya ada kemungkinan untuk mendapatkannya kembali. Naikkan harga 10%. Bos Fu, saya rasa ini perlu. Saya tidak akan naikkan harga. Bos Fu, tapi proyek ini. Baiklah, kita tidak perlu memperebutkannya lagi. Ling Yun. Agar kamu bisa berdiri tegak di Ding Feng, saya memilih untuk melepaskan proyek visi luar biasa. Kamu pasti tidak tahu semua ini. Kamu datang kenapa? Kenapa tidak membiarkan saya masuk? Mau bicara di depan pintu saja. Ayo masuk dan bicara. Ayo. Mau minum anggur merah? Tidak perlu minum air saja. Saya datang untuk minta maaf. Minta maaf. Tentang masalah visi luar biasa. Kamu pasti merasa aneh. Kenapa baru sekarang? Saya tiba-tiba datang minta maaf. Selama ini, saya ingin kita berdua tenang dulu. Saya tahu minta maaf sekarang mungkin agak terlambat, tapi saya tetap berharap kamu bisa memaafkan saya. Jadi kamu benar-benar tulus untuk hal ini. Datang minta maaf. Tentu saja. Ling Yun. Sebetulnya saya pikir hubungan kita bisa lebih dekat. Kalau ada masalah, kamu bisa langsung bilang ke saya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya pasti akan setuju. Hanya saja, kalau kita terus bertengkar seperti ini, mungkin tidak ada lagi ruang untuk komunikasi. Maksudnya apa? Maksud saya, kamu juga tahu Juye dan Ding Feng bertengkar hebat. Dan kami di Juye menggunakan beberapa metode. Apakah hampir membuat Ding Feng kalian kewalahan? Jadi, apakah kamu datang hari ini untuk meminta kami berbelas kasihan? Jika begitu baiklah, aku bisa mempertimbangkannya dengan serius. Kamu pikir aku datang mencarimu untuk memintamu melepaskan Ding Feng? Tidak seburuk itu.
Mungkin kamu memintaku untuk mengurangi sedikit intensitas persaingan. Ternyata kamu berpikir seperti itu. Ku Heng bilang. Aku hanya perlu meminta maaf dengan tulus padamu dan menunjukkan niat baik kita bisa kembali seperti semula. Ternyata aku salah. Kalau kamu memahami maksudku seperti itu, anggap saja aku tidak pernah datang. Aku pergi dulu. Kamu bilang aku menjadi orang yang tidak berperasaan, tidak tepat. Kamu juga menjadi orang yang tidak berperasaan. Aku datang bukan untuk Ding Feng. Terima kasih. Bersulang. Masuk Bos Yo, Anda mencari saya. Duduk-duduk baik-baik. Tutup pintunya baik-baik. Apakah urusanku ketahuan? Tidak bisa mati-matian, tidak boleh mengaku. Stres, stres, stres. Stres. Bos Yo, Anda stres apa? Anda bisa memberitahu saya. Jika ada yang bisa saya bantu, saya akan melakukan apapun untuk membantu Anda. Sebenarnya saya berpikir bisa meminta bantuan Anda untuk memikirkan. Tapi saya rasa Anda juga tidak bisa memikirkan apa-apa. Saya juga tidak bisa menemukan orang untuk membantu saya memikirkan Anda, bilang saya stres tidak. Bos Yo, metode apa? Metode apa? Metode apa kalau saya tahu kenapa saya tanya Anda? Saya mana tahu metode apa? Bos Yo, Anda beritahu saya. Apakah metode untuk menyelesaikan masalah apa? Mungkin saya benar-benar bisa membantu Anda memikirkan metode. Yaitu tentang Bai Tingting. Bai Tingting. Bukankah dia sudah mulai berkencan denganmu? Ia Tingting setuju untuk menjadi teman saya. Orang tuanya juga punya kesan baik pada saya. Masalahnya dia tidak memberi saya kesempatan ini. Saya rasa alasan terbesarnya. Mungkin itu Gao Xiang. Apa ada cara untuk membuatnya melupakan Gao Xiang? Membuatnya melupakan Gao Xiang. Ini terlalu sulit. Sepertinya tidak mungkin. Baiklah kamu pergi. Saya tahu kamu tidak punya cara. Saya masih berharap padamu. Bos Yo, ada caranya. Bukan tidak ada. Apa caranya tapi? Kamu harus bersusah payah. Saya tidak takut susah, apa caranya, cepat katakan. Malam ini kamu ikut saya akan membawamu ke suatu tempat. Masalah ini pasti bisa diselesaikan.
Tidak bisa urusan antara Yao Xichao dan Ting Ting. Masih perlu bantuan Qianru di masa depan. Jadi saya tidak bisa terlalu lama bersikap dingin padanya. Ini akan merusak rencana saya. Hai sayang. Lagi apa? Apa masih ada hubungannya denganmu? Jangan bilang begitu, saya tahu. Saya baru saja naik jabatan. Sedikit sombong. Mengatakan hal yang tidak seharusnya. Jangan diambil hati. Ya bukankah kamu bilang mau pergi liburan? Tunggu saya selesai dengan pekerjaan ini, saya akan membawamu bersantai. Nanti saja. Yang penting jangan marah lagi. Saya akan kerja dulu sayang kamu ya. Ini undangan pernikahan saya dan Jianyu. Selamat, saya pasti akan memberikan hadiah besar untukmu dan Jianyu. Siapkan hadiah besar. Saya tidak perlu hadiah besar. Kak Yize, katakan, apakah pilihan saya benar? Jadi apakah Jianyu akhir-akhir ini bahagia? Bahagia? Setiap hari membayangkan. Seperti apa acara pernikahan kami nanti? Pria yang menantikan pernikahan pasti akan dengan baik terhadap wanita yang akan dia nikahi. Pilihanmu itu benar. Apa kamu yakin? Yakin dong. Xiaolan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tamu undangan? Kamu adalah keluargaku. Kakak. Apa kamu butuh undangan ini? Benar juga, sejak kecil kamu adalah anak perempuan keluarga Fu. Kamu juga adikku yang baik, adik kandungku. Aku sama sekali tidak butuh undangan ini. Ngomong-ngomong, bukankah ayah pergi ke Jerman untuk pengobatan kanker? Ibu Huirong menelepon, memberitahuku. Penyakit ayah sudah terkendali. Benarkah? Itu bagus sekali. Apakah Paman Fu bisa-bisa datang memimpin pernikahanku? Masih butuh waktu pengobatan yang lama. Namun, izinkan aku menggantikan posisinya dengan baik. Mengantarmu ke pelaminan. Baiklah kalau begitu. Biarkan Paman Fu di luar negeri menjalani pengobatan dengan baik. Tapi kamu harus mengantarku keluar rumah secara pribadi. Menyerahkanku kepada Jianyu dengan tanganmu sendiri dan kamu harus berpesan padanya, agar dia baik padaku di masa depan. Baiklah, aku akan membantumu mengingatkannya agar dia baik padamu. Kalau tidak, aku akan patahkan kakinya. Miss Xiaolan, cukup sampai di sini saja. Yize adalah keluarga. Jianyu adalah kekasihmu. Kamu akan bahagia. Han Qiming, kenapa kamu membawaku ke bar? Bicara dengan gaus yang sama, sekali tidak berguna. Bos Yao, tenang saja. Kali ini berbeda dengan yang terakhir kali. Kali ini kita cara seperti ini pasti ada gunanya, aku menjamin. Hanya saja Bos Yao, kamu harus rela sedikit tersakiti. Aku tidak takut tersakiti. Masalahnya adalah setelah hal ini selesai. Apa Ting Ting tidak akan marah? Bos Yao,
Yang terluka adalah kamu. Kenapa Ting Ting harus marah? Tenang saja, kali ini aku yakin. Ayo percayalah padaku.